Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di Regina Physical Education Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang surat edaran dari Menteri Pendidikan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Salah satu dari isi edaran tersebut adalah tentang pembatalan ujian nasional pada tahun 2020 ini. Bagaimana lebih jelasnya? Kita simak terus ya. Pada bulan Maret tahun 2020 ini, coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19 semakin merebak, sehingga mendesak beberapa pihak untuk mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya dari dunia pendidikan. Surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19. Surat edaran ini ditujukan untuk gubernur, bupati, atau wali kota setempat. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tersebut, terdapat 6 pokok kebijakan yang akan dibagi dari Menteri Pendidikan. Yang pertama adalah tentang ujian nasional atau yang disebut dengan UN. Yang kedua, proses belajar dari rumah atau yang kita kenal dengan daring. Yang ketiga, ujian sekolah untuk kelulusan. Yang keempat, tentang kenaikan kelas. Yang kelima, penerimaan peserta didik baru atau yang dikenal dengan PBDB. Dan yang terakhir adalah dana bantuan operasional sekolah atau yang sering kita sebut dana BOS. Sekarang kita akan mencoba fokus yang nomor 1 dulu ya, yaitu tentang ujian nasional. Dalam kebijakan yang pertama, di sini dikatakan bahwa ujian nasional tahun 2020 dibatalkan. Kemudian selanjutnya adalah dengan dibatalkannya ujian nasional tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi untuk masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, dengan dibatalkannya ujian nasional, maka proses penyetaraan bagi lulusan paket A, paket B, serta paket C akan ditentukan kemudian. Kebijakan yang kedua adalah proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Di sini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi siswa tidak perlu terbebani untuk mencapai kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Belajar dari rumah sendiri itu dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang C adalah aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah. Di sini, pembelajarannya diusahakan bervariasi antar siswa, sesuai minat ataupun kondisi masing-masing. Yang terakhir, bukti atau produk aktivitas belajar yang sudah diberikan terdapat umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Kebijakan yang ketiga adalah tentang ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Setahu saya, sebelum surat edaran ini terbit, untuk jenjang sekolah menengah kejuruan sudah melaksanakan ujian nasional. Jadi ini hanya bisa berlaku untuk yang belum melaksanakan ujian nasional saja. Yang B, ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Bisa berupa penugasan, tes daring, atau dalam bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Yang C,
Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dari jenjang SD. Dari jenjang SD berdasarkan nilai 5 semester terakhir ya teman-teman. Jadi dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal. Lalu bagaimana yang kelas 6 semester genapnya? Itu dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP serta jenjang sekolah menengah atas atau SMA, di sini ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12-nya dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Yang terakhir adalah jenjang SMK. Di sini agak sedikit berbeda. Jadi yang diambil nilainya itu bukan hanya nilai kognitif saja. Jadi ada nilai praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama 5 semester terakhir. Nilai semester genapnya dapat digunakan sebagai nilai tambahan kelulusan seperti layaknya jenjang SD, SMP maupun SMA. Kebijakan yang keempat adalah tentang kenaikan kelas. Di sini dilaksanakan dengan berbagai ketentuan. Ketentuannya apa saja? Kita simak terus ya. Yang A adalah UAS untuk kenaikan kelas. Dalam bentuk tes yang membutuhkan mengumpulkan siswa itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali dilaksanakannya sebelum terbit surat edaran ini. Mungkin kalau saya bisa menarik kesimpulan, apapun yang dilakukan bentuk tes ataupun berbagai hal dalam bentuk pendidikan itu yang bentuknya mengumpulkan kerumunan orang itu tidak diperbolehkan. Sebagai gantinya, kenaikan kelas UAS-nya dapat diganti dengan bentuk portofolio dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau tes jarak jauh atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Seperti hal yang sebelumnya, di sini ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar. Di sini tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi kalau bisa digarisbawahi, ini tidak bersifat yang terlalu menekan sekali, begitu maksudnya ya. Kebijakan yang kelima adalah tentang penerimaan peserta didik baru atau yang seringkali kita sebut PPDB. PPDB ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Kalau dari pengalaman dari tahun-tahun yang sebelumnya, memang kegiatan PPDB ini jika tidak terdapat mekanisme yang baik dari pihak sekolah ataupun aturan dari dinas pendidikannya, pasti akan terjadi kerumunan massa. Jadi dari siswa dan orang tua yang mendaftar ke sekolah itu pasti banyak berkumpul di sekolah. Nah, di sini dengan adanya mekanisme yang baik, paling tidak kerumunan itu akan bisa dipecah sehingga bisa mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Untuk yang jenjang lebih tinggi, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan yang pertama, akumulasi nilai rapot ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Yang kedua, prestasi akademik dan non-akademik maksud saya di luar rapot sekolah. Misalnya anak tersebut berprestasi dalam bidang olahraga gitu bisa dicantumkan juga ya. Yang C, Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Jadi di sini istilahnya diberi wadah gitu ya oleh Kemendikbud untuk melaksanakan PPDB itu dengan cara daring atau online, secara jarak jauh begitu ya. Yang keenam adalah tentang bantuan operasional sekolah atau yang seringkali kita sebut dana BOS gitu ya. Nah, di sini apa sih yang berkaitan dengan kebijakannya? Di sini bantuan operasional sekolah, operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, atau masker bagi warga sekolah, serta untuk membiayai pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Saya kurang paham juga sih maksudnya membiayai pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Apakah memberikan fasilitas modem atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Nanti mungkin lebih jelasnya mungkin ada di peraturan yang biasanya muncul setelah edaran itu terbit ya, biasanya begitu. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya share. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran tentang surat edaran yang hari ini terbit tanggal 24 Maret 2020. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.